Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian. Kita mulai akhir pada malam ini. Sebelumnya banyak dan bersama-sama berdoa Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قول وفعل ونيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakutin ta'lim kita masih berkenakan oleh Allah untuk bisa bersama-sama duduk dalam kajian. Mudah-mudahan kita berharap Allah perkenankan kepada kita semua, diberikan kemudahan untuk memahami ilmu dan memiliki ilmu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan pula untuk dapat mengamalkannya, sehingga amaliyah kita dalam kehidupan dunia yang pastinya kita akan menuju dalam kehidupan akhirat, segala amal-amal dunia ini kelak nanti menjadi bekal bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita bekali terlebih dahulu diri kita agar amaliyah kita tidak sia-sia. Maka bekali dengan ilmu dan dengan memohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sepenuhnya keinginan mari kita niatkan untuk thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Jadi di dalam memahami ilmu pun Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita perlu tekad. Dan seberapa tekad itu kita miliki, itu yang akan mengantarkan kita seberapa banyaknya akan mendapatkan hasil dari apa yang kita niatkan dan kita tekadkan. Jadi kalau misalnya kita ini tekadnya ngambang, ya insya Allah hasilnya ngambang. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu pengennya menangkap ikan yang ada di dasar laut, maka tekadnya kita ya harus mempersiapkan benang airnya semuanya yang panjang agar bisa mencapai dasar laut. Tapi kalau misalkan kita pengennya dapatnya yang besar, tekadnya hanya ngambang saja di pinggiran, maka akan dapat ikan yang besar. Begitupun di dalam ibadah, di dalam mencari ilmu, seberapa jauh kita memiliki tekad dan niat, kita dapat menghasilkan dari apa yang kita jadikan tujuan. Maka ayo kita bersama-sama bulatkan tekad dan niat tujuan kita di dalam mencari ilmu. Maka apa? Yang mudah-mudahan Allah perkenankan kepada ilmu. InsyaAllah biwasilati ta'lim wa ta'allum, biwasilati talabul ilmi, Allah akan mudahkan kita di dalam memahami ilmu sebagai penyempurna daripada amaliyah kita dalam ibadah. Amin. Amin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap terus istiqomah menjadi umatnya beliau. Kita terus dapat tingkatkan di dalam syariat ibadah yang diajarkan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita pun bisa menyerap segala aspek keilmuan, baik yang beliau ucapkan, baik yang beliau contohkan, yang disampaikan, sehingga dengan kita mengikuti segala apa yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah salawat kepada beliau, mudah-mudahan nyambung roh kita, nyambung rasa mahabbah kita
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kali ini kita akan membahas tentang wujub thalabul ilmi, kewajiban menuntut ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tekankan kembali bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ini harus benar-benar ditekadkan. Sehingga ketika kita itu tidak mencari ilmu, kita tidak menambahkan ilmu, kita dosa. Ya Pak Ibu. Dan khawatirnya masuk kategori kalau dalam 3 hari kita tidak sama sekali menambah ilmu, ya, mencari ilmu, maka keras hati. Ini menjadi koreksi bagi diri kita. Kenapa mungkin kita gampang marah, atau bisa jadi terpengaruh di dalam ibadah kita. Kenapa kita terkadang sholat ibadah kok buru-buru? Kenapa kok dalam ibadahnya kok nafsu? Ini bisa jadi karena kita tidak menambahkan lagi keilmuan kita. Ayo sumber ilmu banyak. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu menjadi sumber ilmu. Tapi kalau kita abaikan, kadang bukan jadi sumber ilmu, tapi bisa jadi sumber dosa. Apa yang dilihat tidak menjadi suatu pelajaran. Yang ada dilihat hanya untuk ini. Buat apa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Yang dilihat, maka yang dilihat bukan menjadi pelajaran, tapi menjadi dosa. Apa yang didengar juga bukan menjadi pelajaran. Yang didengar bergosip baru, yang tahu apa? Udah dengar apa belum? Ini kalau hanya dilewatkan, maka itu tidak menjadi sumber ilmu. Begitu pun yang dirasakan, kadang kita itu sudah merasakan, oh sudah waktunya nih masuk waktu ibadah. Oh hari ini ada taklim. Oh saya ada punya rezeki, pengen berbagi. Tapi perasaan itu menjadi ragu-ragu. Padahal sudah dihadirkan, sudah didatangkan. Nah perasaan itu kadang ini tidak baik. Itu pun menjadi suatu ilmu bisa dirasakan. Karena memang sumbernya itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dia itu sumber. Ketika kita dikeluarkan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, kita perlu ketahui ternyata di situ sumber. Wa ja'ala dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sam'a wal basar, itu mata pendengaran, kemudian hati. Jadi sama semuanya kedudukan kita ketika keluar dan perut ibu kita ini tidak mengetahui apa. Maka di sini yang mungkin Bapak Ibu sekalian, yuk kita jaga 3 sumber ini yang mudah-mudahan sebenarnya mungkin menjadi suatu pelajaran yang bisa kita serap menjadi ilmu. Maka kewajiban di dalam menuntut ilmu itu mudah-mudahan tertanam bagi diri kita, karena kewajibannya tidak terbatas sampai kita meninggal dunia. Namun terkadang kita sudah merasa dalam satu keilmuan merasa cukup hanya dengan memahami. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita kenapa tadi saya bilang harus bulatkan tekad, ya, kuatkan niat, dan kita punya keinginan, tergantung keinginan kita sejauh mana kita meminta keinginan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tingkatan keilmuan itu tidak hanya sebatas kita memahami, tidak hanya sebatas kemudian kita mengerjakan, tidak sebatas itu. Tapi sampai mana kita dapat merasakan intisari kenapa kita itu harus ibadah. Kita sampai merasakan apa buahnya kita itu kemudian disuruh
Kita terkadang sudah melakukan ibadah, sholat, puasa, dan yang lain, tapi kita belum dapat merasakan intisari mengapa kita itu disuruh untuk sholat, untuk puasa. Ini yang perlu kita apa? Karena kita belum merasakan hal itu, belum tahu hal itu, maka tanyakan kepada diri kita, ingin nggak kita merasakan? Mau nggak kita mengetahui? Gimana caranya Ustaz? Belum bisa. Nah karena kita belum bisa, maka minta kepada Allah, sehingga permintaan itu menjadi tujuan bagi diri kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Salah satu contoh ketika sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Ya, sholat kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan, kita sudah mengetahui caranya, dan kita juga sudah mengamalkannya. Tapi apakah cukup dengan kita mengetahui dan merasakan saja? Kalau kita cukup hanya di situ, berarti kita tidak ada peningkatan pada ilmu. Terus harus bagaimana lagi? Ya tadi minta pada Allah, ya Allah tunjukkan bagaimana caranya bisa merasakan, bisa menemukan intisari dari apa yang telah diperintahkan di dalam sholat. Ini belum ibadah-ibadah yang lain. Terkadang kita hanya mengetahui dan menjalankannya saja. Betul. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah, yang dikatakan di dalam ranahnya kalau kita ingin meningkatkan. Ketika kita hanya memahami dan kita hanya menjalankan, itu dalam ranah syariat. Dalam ranah syariat. Memang itu yang diajarkan dan kita diperintahkan. Kita suruh belajar dan kita juga diperintahkan. Sehingga apa? Kita jalankan, kita pelajari dan kita jalankan. Tapi ini terkadang yang membatasi diri kita udah begitu saja. Dan kita tidak pernah punya tekad, keinginan yang kuat untuk apa? Lebih di dalam meningkatkannya. Makanya kalau sebagian ahli hikmah mengatakan syariat itu diibaratkan perahu. Maka kita kemana nih tujuannya? Ketika kita memiliki perahu, kita mau berlayar, ini kemana? Jangan sampai kita sudah melakukan punya perahu, kita bersyariat, tapi ternyata kita bersyariatnya punya perahu ini di daratan. Itu apa kira-kira? Kalau perahu di daratan, buat rumah makan, lain tujuannya. Buat rumah makan. Jadi ini bisa jadi karena apa? Gangguan di dalam kita ketika bersyariat, melakukan sholat, melakukan ibadah yang lain, ngaji dan yang lain sebagainya, yang seharusnya tujuannya yaitu adalah Allah. Di dalam ibadah itu tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi mengapa kemudian kita kok jauh dari Allah? Artinya apa ya tadi? Ibadah dan syariat ini adalah sebuah perahu. Nah kalau kita perahunya di darat saja, tujuannya kita punya perahu ini untuk apa? Berlayar. Tapi kalau di darat saja ini dibuat tempat makan, restoran. Maka kalau kita bisa jadi di dalam sholat kita, sholatnya sholat tahajud ditambah sholat 5 waktu, baca Qurannya, baca waqiah, baca ini sekian kali, wiridnya dibaca. Apa tujuannya? Untuk dunia. Jadi apa? Syariatnya tidak kemudian ditujukan untuk lebih jauh lagi. Sholatnya hanya sebatas, bukan tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan. Ini harus kita sadari. Jangan sampai tutup mata kita, lepas kita, ternyata kita belum tahu. Ternyata kita masih belum berubah. Jangan sampai menyesal dari itu. Dan kalau kita tanya, mau sampai kapan kita mau memahami? Jangan karena terbatas kita kemudian nggak tahu caranya. Mau bagaimana lagi terhalang waktu? Jangan. Seringkali kita katakan jangan menghalangi, ya. Jangan merubah sesuatu yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, kemudian kita menghalanginya, tidak menjalankannya karena sibuk, karena segala
kita katakan itu adalah sebuah kewajiban yang kita ternyata masih belum bisa, belum sempat, itu bukan berarti membutuhkan kemudian sudah tidak bisa. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita sudah memahami, kita sudah bersyariat, tadi saya dikatakan adalah sebuah perahu, maka yuk kita dorong nih perahunya. Dalam sholat kita, dalam sedekah kita, kemana tujuannya? Ke akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dorong ke laut. Karena perahu tidak akan bergerak, tidak akan berlayar kalau tidak di air. Yang ada digantung, goyang-goyang namanya. Perahu digoyang-goyang. Digantung, goyang-goyang buat bermain. Maka kemana setelah kita bersyariat? Kita minta kepada Allah, bulatkan tekad, ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya. Maka diarahkannya setelah bersyariat itu ke Toreto. Toreto itu ahli hikmah mengatakan, Toreto ini yaitu adalah ibarat kerohanian. Maka sudah tepat ketika kita ini kemudian di dalam ibadah kita, di dalam syariat kita yang kita jalankan ini, kemudian kita arahkan ke Toreto. Ya. Gimana caranya? Minta sama Allah. Enggak kemudian kita itu sulit, kita makanya seberapa kita jauh kita meminta dan memohon kepada Allah, sehingga Allah tunjukkan apa Toreto kita. Ya Pak, Toreto itu ya bukan hanya kemudian bikin terus-terusan. Kadang petani, kalau kata guru saya, petani atau ekornya dia adalah seorang petani. Megang pacu. Kalau misalkan di sini apa pegangannya, misalkan pancing ya, gimana caranya dia ekornya? Artinya apa? Menyelam. Nah, laut yang segitu luasnya, Toreto-nya itu adalah di hati. Maka membosankan. Maka apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, sesuaikan dengan hati. Nah, kalau kita masih bingung bagaimana caranya menemukannya, caranya bertorekat gimana Ustaz? Minta sama Allah. Ya Allah, saya sholat sudah menjalankan di dalam syariat. Saya ingin lebih, nah itu. Saya ingin menemukan jalan sehingga bisa mendekat kepada Allah. Sekarang udah merasa dekat belum sama Allah, Bapak? Allah di mana nih? Bisa dirasakan enggak? Bisa dibuktikan apa enggak? Yang dipikirkan apa saatnya? Yang dikatakan Allah itu begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Ya kalau urat nadi kita yang mengarah ke Allah, pikiran hati kita terfokus, terpusat kepada Allah. Nah yang di pikiran tentang, yang di hati bagaimana cicilan dan banyak hal yang di situ sebenarnya menjadikan hijab penghalang bagi diri kita untuk merasakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada apa di dalam hati kecil, ya bu, perasaan, ya Allah saya umur udah segini, kok rasanya masih belum tahu, masih belum paham, masih belum merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah. Ada nggak dalam perasaan itu? Ada. Sedangkan sudah banyak orang yang meninggal. Apakah kita pun hanya akan begitu saja? Habis umur kemudian sudah saja. Kalau kita ingin lebih dari itu, maka ayo kita gunakan, kuatkan, niatkan, pengen ya Allah saya bisa merasakan. Dan nanti di dalam laut di situ ada ketika kita menyelami kemana syariat, kemudian ketika kita sudah terpusat, terfokus, kita pisahkan terus disingkirkan. Artinya apa? Ijab-ijab yang menghalangi itu kita coba sadari. Inginnya kan tadi apa?
inginnya mendekat dan mengenal Allah. Inginnya kan gitu Pak ya. Karena kita menciptakan hijab-hijab pada diri kita sendiri, coba kita sadari, kemudian hijab ini kita singkir-singkir. Ibaratnya tadi perjalanan syariat hingga ke lautan yang begitu luasnya, kita mencari sesuatu yang berharga, tujuannya yaitu ada mutiara yang ada di dalam laut. Maka mutiara itulah yang kemudian kalau kita bisa berhasil mendapatkannya, caranya yaitu bisa tengok singkat. Itu mutiara itu adalah hati. Tapi untuk mendapatkan mutiara itu dengan menyeberangi sekian luasnya lautan, ya, kita harus memisahkan perjalanan kita di dunia ini begitu sangat luasnya, sehingga banyak halangan-halangan, hambatan-hambatan untuk apa sampai kepada mutiara itu, kepada hakikat itu begitu sulit. Maka mungkin kita perlu kesadaran apabila saya pernah melakukan dosa ini, ya Allah ampuni. Ya Allah, saya pernah mengulangi lagi dosa dengan tulisan kita, dosa dengan perbuatan kita, dosa dengan pikiran kita, dosa dengan kedua tangan dan kaki kita, dosa dengan diri kita sendiri saja begitu banyaknya hingga kita sadari, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kemudian kita memikirkan apa jalur kita sehingga ada hijab itu, bisa jadi karena istri kita, karena orang tua kita, sehingga kita selami. Kita mintakan doa, kita sadari apa yang telah dilakukan, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Ini yang menjadi hambatan-hambatan sehingga perlu disingkir. Nah ini butuh usaha, butuh tekad yang kuat, minimal keinginan. Nah, keinginannya aja sudah ada, ini repot ya. Keinginannya saja nggak ada. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana untuk mendapatkan ilmu? Ilmunya dari mana? Ilmunya kita mau belajar mencari ilmu, melalui ilmu. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menyadari, membuka hijab-hijab kita, kesalahan-kesalahan semua yang menghalangi, yang menghambat ini kita kemudian sadari semuanya. Kita lewat-lewat kita permisi, saring, sehingga mudah-mudahan kemudian kita berada meningkat lagi di dalam ibadah itu, dalam tingkatan hakikat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana caranya? Masih jauh, memang kita belum sampai merasakan sana. Belum sampai. Tapi nyatanya ada orang yang bisa sampai ke dalam torek, di dalam hati. Dan memang itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang tidak mudah. Namun kitanya kembali mau kan? Ya, melangkah apa? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan wasilah ilmu, wasilah talabul ilmi, kita mengantarkan diri kita terus apa? Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qala alaihi salatu wassalam, di dalam pencarian ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu, kalian semua carilah ilmu walau bisin, meskipun sampai ke negeri Cina. Jamaah yang dirahmati Allah, di masa ini negeri Cina itu adalah negeri yang paling jauh. Qala Sayyidina Al-Qutbi Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, mengapa As-Sin, kenapa Cina? Yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu Cina di mana kita tahu soal Rasul seperjalanannya dalam kisah itu nggak ada perjalanan Nabi ke Cina secara zahir, tapi Nabi tahu negara Cina, berarti Nabi jauh tahu berarti. Ya. Coba kita sebutkan negara yang tidak kita ketahui. Ya nggak bisa kita sebutin. Kita menyebutkan karena kita menyebutkan Tambun. Ya karena kita tahu tentang Tambun.
Kalau nggak tahu, Tambun di mana? Ya? Gambaran nggak ada. Jauhnya seberapa nggak tahu. Nabi mengatakan, walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa negeri Cina dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu. Asjid ini karena apa? Ba'idun min abadil mawadi, itu sangat jauh karena tempat yang jauh yang qalilun minan nas man yasilu ilaihi. Bahkan apa sangat sedikit manusia yang sampai ke negara itu, ke negeri Cina itu libur jauh karena jauhnya. Ya, kalau sekarang banyak ya. Banyak kan. Kita ada Cina. Ini datang kita Indonesia. Nah ini karena jauh. Zaman itu sedikit orang qalilun minan nas, sangat sedikit orang itu yang sampai ke sana. Sedikit. Sekarang menguasai dunia kenapa ya? Kenapa? Ya ilmu aja luar biasa. Ya, sangat luar biasa kan? Negara yang kecil yang orang sangat sedikit sampai ke negara itu, sekarang bahkan negara itu menguasai dunia. Negara zaman Rasulullah SAW itu sudah disebut itu. Coba nyebutnya Tambun waktu di Rasul. Walaupun jadi negara yang menguasai dunia itu ada titiknya, dunia Cina. Jawa yang ada baru disebut oleh Rasul aja sudah begitu hebat. Fa idza wajaba 'ala muslim ayatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahal al-ba'id fa kaifa la yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah SAW saja mewajibkan muslim untuk mencari ilmu di tempat yang sangat jauh, artinya harus sampai mana aja dari ilmu. Sampai Rasul masih mewajibkan segitu jauhnya. Misalkan belajar Mesir, Yaman, jauh sana butuh duit, jangan capek. Jauh sana yang membutuhkan biaya, membutuhkan masaqah, ya di dalam apa? Fi talabihi katsirun munatin wala masyaqqatun katsiratun. Fa kaifa la yajibu 'alaihi kana bainal ulama? Maka kenapa? Bagaimana tidak diwajibkan? Kalau jauh aja dekat, apalagi ya? Jauh aja dekat. Jauh aja diwajibkan, maka apalagi ya? Artinya apa? Untuk mencari ilmu itu loh. Idza kana bainal ulama, ketika ada di dekat, di samping, di tempat di mana Anda berada, di situ ada ulama, orang yang memiliki ilmu, maka wajib bagi diri kita untuk apa? Belajar. Artinya hal demikian itu ketika di daerah sendiri nggak ada, di sekitar kita nggak ada, di desa kita nggak ada, di kota nggak ada, di negara kita nggak ada, maka cari sampai mana adanya ilmu. Mundur lagi, bukan berarti mundur langsung jauh ke sana gitu. Nanti saja saya belajarnya mau belajar di Mesir, bisa. Nanti saja saya mau belajar di Yaman. Nantinya ini kapan? Nunggu duit ada, nunggu lulus kuliah. Sedangkan apa? Bukan mulai dari nanti, tapi mulainya itu dari saat ini, sekarang. Ya udah yang dekat dulu. Bukan nanti aja. Jamaah yang dapat Allah, mungkin kita sudah terlambat, anak-anak kita juga ada. Siapa ada di sekitar kita yang dia bisa mengajarkan, bisa memberikan ilmu? Biasakan anak kita untuk apa? Ayo ngaji, sehingga mereka mengenal kewajiban itu. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan salah satu guru saya terus menjadi prinsip dalam diri saya. Mudah-mudahan sampai kapanpun saya mengingat dan bisa ditularkan pada siapa saja yang mau menjadikan prinsip saya dari guru saya. Jadikan sekeliling kamu itu guru. Ketika itu saya masih di pesantren nggak mungkin selamanya mau di pesantren terus apakah putus ketika sudah selesai pesantren kemudian putus belajar?
Apakah belajar hanya di tempat-tempat tertentu? Kenapa adanya kita harus ke pesantren, kita harus ke majelis taklim? Karena kalau